segi gaya belajar. Kami ini gimana kurang lebih gaya belajar kalian? Ada yang suka sambil dengerin musik misal, ada yang suka harus sepi betul, ada yang harus langsung mempraktekkan begitu, ada? Coba siapa yang harus mendengarkan musik siapa? Oke, gimana? Sambil mendengarkan musik belajar gitu, gimana coba ceritanya? Kalau nggak dengerin musik langsung kayak lama. Oh, kayak lama. Oke, kalau sambil dengerin musik ya terasa ya. Materinya masuk nggak? Masuk. Oke. Yang harus sepi ada? Gimana yang harus sepi sekali? Kelebihannya gimana kalau sepi itu? Kalau sepi itu supaya dia konsentrasi belajar. Nah, sekarang untuk menghentikan itu, kalau ada alat ungkap, sebenarnya gaya belajar kalian itu apa? Kan silakan buka pakai browser. Kalian coba dengan akupintar.id. Oke, yang sudah terbuka tulisannya biru, dipilih dari yang garis 3 ini, dari tes gaya belajar. Ada pertanyaan-pertanyaan silakan kerjakan. Sampai muncul tulisan mulai sekarang, sudah? Ya. Dipilih yang paling sesuai dengan biasanya kalian belajar di mana? Sudah? Oke. Lihat ini. Yang sudah, yang keluar dari halaman itu. Ada keluar hasilnya apa kan? Oke. Jadi sudah ada beberapa yang sudah selesai. Yang sudah selesai apa hasilnya? Hasilnya 40% visual, 43% Auditori. Berarti yang paling besarnya auditori. Oke. Sekarang siapa yang sudah selesai bilangnya pada saat ibu tanya yang presentasinya paling besar. Oke? Yang sudah selesai? Ya. Berapa? Kinesthetik. Oke. Apa katanya kinesthetik itu? paling berinteraksi atau masyarakat. Oh, jadi katanya, jadi belajarnya itu saling berinteraksi, langsung praktek, gitu ya. Oke, ada lagi yang lebih besarnya, ada yang lebih besarnya auditori. Auditori, apa katanya auditori? Kami cenderung lebih kuat pada gaya belajar aktif yang punya gaya belajar jadi sangat mendengar. Cara mendengar, oke. Visual, apa katanya kalau visual? Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu mencari informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta. Oke, jadi begitu. Gaya belajar itu ada 3, ya. Tapi 3 ini setiap orang bisa punya 3-tiganya. Tapi yang menjadi gaya belajar adalah yang paling dominan. Dengan aplikasi ini ditunjukkan dengan presentasi yang paling tinggi, itu ya. Nah, gaya belajar 3 itu pertama visual. Visual ingatnya ke mata, ya. Kita ingatnya visual. Kan pernah dengar kata-kata audio visual. Nah, visual itu adalah penglihatan. Belajarnya itu lebih cepat dengan ditampilkan. Misal, gurunya ngajar, ditampilkanlah pakai infokus, diagram, misal gambar sesuatu, warna, gitu ya, peta, pokoknya segala sesuatu yang ditampilkan itu membuat si pembelajar lebih mudah. Itu bagi yang si pembelajar gaya belajar visual. Yang auditori, ingatnya kata audio, berarti mendengar, dia memanfaatkan telinga. Jadi bagi yang gaya belajarnya begitu, guru cuma menjelaskan di depan itu sudah cukup. Tidak harus ada rangkaian, tidak harus ada praktek, cukup mendengarkan, gitu ya. Bagi yang si gaya belajarnya visual. Nah, bagaimana yang kinestetik? Kinestetik adalah gaya belajarnya yang bercampur dengan gerakan. Kinestetik. Biasanya orang-orang kinestetik itu kalau di SMK itu anak-anaknya animasi, anak-anaknya desain komunikasi visual. Kalau zaman dulu anaknya grafika. Nah, itu anak-anak kinestetik. Ya. Kalau anak-anak visual dan anak-anak audio itu biasanya kalau di SMK itu anak pemasaran, anak pariwisata. Oke, sekarang berarti kalian sudah tahu ya belajar kalian dari hasil alat ungkap atau aplikasi yang barusan itu. Nah, sekarang dari hasil tes barusan,
kalian silakan mengelompokkan diri. Yang berhadapan-hadapan. Kalau yang ini gampang. Ada di sini satu orang. Tugasnya hasil identifikasi tadi kita akan mengembangkan diri dari gaya belajar tadi. Kelompoknya kalian isi kelompoknya tadi. Yang ini dua kelompok ini berarti kelompok kinestetik. Ini isi visual, yang ini isi auditory. Oke, pintar. Terus buat rencana pengembangan diri berdasarkan pernyataan ini. Mau ngapain kalian dengan gaya belajar tadi? Ini maksudnya tuh dengan kinestetik tadi itu kan potensi gaya belajar itu potensi kita. Nah, dengan gaya belajar kinestetik itu potensi apa yang bisa dikembangkan dari sana? Berarti menjual itu harus langsung. Nah, jadi misalnya potensinya mengembangkan potensi penjualan, apalagi apa? Terus langkahnya apa saja sih untuk itu? Buat juga di sini. Dukungannya apa? Misalnya kalau untuk jualan itu harus ada modal. Terus harus ada apa lagi? Ini harus. Walaupun di sini cuma satu, langkahnya kan tentu nggak satu, gitu ya. Misalnya kemampuan lebih jeli menganalisis tampilan, misalnya. Terus langkah-langkah itu apa saja? Bisa membuat tampilan lebih jeli, membuat tampilan lebih mudah dipahami. Sumber dayanya berarti misalnya apa tuh? Kalau kita mau ngelihat ke sana, butuh fokus, butuh papan. Kalau sumber daya itu dukungan itu sumber daya yang bisa membantu memunculkan potensi berkembang. Ada yang sudah kelompok yang isi? Kelompok belakang? Potensi yang mau dikembangkannya dulu yang sudah tertulis ada dari kelompok sini? Penjualan. Gimana mengembangkan penjualannya? Kalau jualannya langsung bisa praktekin gitu. Jadi langsung ketemu. Oke. Langsung dipraktekin ya, dipraktekkan langsung ketemu ke penjual. Langkahnya gimana? Oke, kira-kira langkahnya gimana? Tentu harus ada produk dulu, ya kan? Untuk ada produk tentu harus ada modal. Ada modal. Nah, seperti itu. Ada modalnya, ada produknya. Nah, ketemulah dengan si calon pembeli. Terus setelah itu komunikasinya diperbagus ya. Gitu. Kira-kira sumber daya yang bisa mendukung itu sukses apa? Barang yang mau dijualnya juga dukungan. Oke. Nah, seperti itu. Yang visual gimana? Ketemu? Kira-kira apa potensi yang mau dikembangkan? Pembelajaran yang lebih efektif, pengembangan media pelajaran, meningkatkan kreativitas. Kata yang visual katanya pembelajaran yang sudah didapat itu dikembangkan sendiri, dimodifikasi sendiri sehingga lebih mudah untuk dipahami. Auditory gimana sih? Kemampuan mendengar dengan fokus. Akhirnya butuh ada dukungan apa? Seseorang. Terus ada alat nggak sih kira-kira? Enggak perlu. Oke, jadi seperti itulah gaya belajar kita dari hasil mengidentifikasi dengan aktivitas ID. Intinya yang kinestetik itu harus langsung praktek, baru nempel di matanya. Yang ini harus dibantu dengan tayangan materi itu ditayangkan. Kalau ini cukup didengar saja. Jadi seorang yang auditori pun suatu kali akan butuh visual. Itu ya. Estetik pun yang suatu kali didukung juga oleh auditori. Ya, sampai sini materi kita, pertemuan kita selesai.